Mari kita sambut peribadatan kita pada hari ini dengan saya membacakan Mazmur nomor 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saya mempersilahkan untuk kita sekalian bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Saya undang kita sekalian berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Kita akan mengangkat puji-pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan pujian kita dari NKI nomor 157. Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah. Mari dengan sikap penuh penyembahan dan penghormatan kita nyanyikan pujian ini. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam nyaranya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar.
orang saleh, kita beribadah kepada Tuhan, dan mari kita mengagungkan Dia di sepanjang kehidupan kita. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima roh suci. Haleluya, puji Tuhan, haleluya gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Saya undang untuk kita sekalian berdiri. Kita akan membacakan pembacaan silih berganti kita yang terambil di dalam Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya mempersilahkan kita sekalian duduk kembali dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Octavianus Ibau. Dan kita angkat pujian kita dari NKI nomor 87, Ku berbahagia, yakin teguh. Karena kita yakin bahwa kita memiliki Allah yang pasti akan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, adalah kesempatan yang baik untuk kami diam di bawah kaki salib-Mu.
dengan tujuan untuk mendengarkan firman Tuhan, merendahkan hati kami, dan membiarkan pikiran dan hati kami, hidup kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis dan orang-orang jahat yang mengganggu, kami tolak, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini dapat berjalan dengan baik dan disertai oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memberikan pengertian dan pemahaman secara pribadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya tatkala firman Tuhan ini dibentangkan, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan ada yang bertumbuh dan berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan, serta hidup kami berdampak bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari perhentian yang mulia ini, kita boleh bersama-sama meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini kita dipertemukan dalam kasih dan hadirat-Nya, sehingga siapapun kita yang hadir, kita merupakan bagian dari persekutuan yang besar, untuk kita membawa berita yang besar dan pesan yang mulia selagi Tuhan mempercayakan kita hidup di dunia ini. Selamat datang bagi kita semua, dan biarlah ibadah ini juga mendatangkan sebuah kesan yang baik dan membawa semangat bagi kita, baik yang dalam ruangan ini maupun yang kebetulan menyaksikan tayangan melalui live streaming yang sedang dikembangkan oleh Gereja Kemenjil Family Palembang. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ke gedung tinggi?" Atau kalau dalam firman Tuhan itu memindahkan gunung. Itu iman yang hebat. Sekalipun kita bisa membagi-bagikan sesuatu yang kita miliki, seperti orang Samaria tadi, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, namun jika kita tidak memiliki kasih, namun jika kita tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya, kata firman Tuhan. Jadi 1 Korintus ini merupakan korelasi dari apa yang dipraktekkan oleh Samaria yang baik hati. Dia nggak perlu banyak ngomong, dia nggak terkenal. Bahkan orang Samaria, bagi kebanyakan orang Israel pada masa itu, untuk berbicara saja najis, apalagi bersentuhan. Tetapi dia tidak membutuhkan itu. Dia lihat orang itu jatuh ke tangan penyamun dan dalam kondisi yang setengah mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini salah satu contoh yang baik, yang sangat luar biasa, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menghidupkan kasih itu di sepanjang kehidupan kita. Sehingga tema ini berjalan dalam kasih. Nah, bagaimana kita berjalan dalam kasih, itu pertanyaan yang berdasar kepada kita semua. Ada 3 dimensi kasih yang benar yang harus kita terapkan. Yang pertama, di dalam Lukas pasal 10 ayat 27 tadi, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi, dimensi yang pertama dalam kasih yang benar adalah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Jadi berdasarkan teks tersebut yang kita baca tadi, hal terpenting atau yang utama, ayat terutama adalah mengasihi Allah merupakan karakter primer yang harus ditemukan dalam diri orang percaya. Dia harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, punya persekutuan yang mesra dengan Tuhan.
Artinya lifestyle-nya, gaya hidupnya mencerminkan bagaimana dia hidup. Kenapa perumpamaan atau kenapa bagian ini disampaikan oleh Yesus penting bagi kita? Bahwa yang bertanya kepada Yesus itu adalah seorang, apa di situ? Seorang ahli Taurat. Orang yang tahu kitab suci. Artinya orang yang tahu kitab suci belum tentu tahu Tuhan. Orang yang punya pengetahuan tentang Tuhan belum tentu mengerti akan hubungan yang tadi disebut, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Maka ditandaskan dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 merupakan bukti nyata bahwa sejak perjanjian lama ternyata isu mengasihi Allah itu merupakan hal yang sangat sentral dalam diri orang percaya atau dalam diri umat Israel. Oleh karena itu, menjadi sama penting dengan kita yang percaya sampai saat ini, yang hidup di zaman ini, kita harus punya hubungan yang selaras, yang baik dengan Tuhan. Barangkali yang perlu kita pikirkan adalah seperti apa berjalan dalam kasih karunia di dunia. Bagaimana kita berjalan dalam kasih di dunia sekarang ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Yang pertama, memperhatikan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa saja yang mungkin yang kita hafal, yang kita ingat. Lalu kita melakukannya. Kita terima remahnya. Kita merasakan apa yang harus kita lakukan dalam firman Tuhan yang kita terima. Yang kita baca, yang kita dengar. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita selaraskan dengan firman Tuhan. Yang kedua, menjalankan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita memperhatikan kesusahan hidup orang. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Samaria. Orang Samaria ini, kita fokus kepada orang Samaria. Dalam Lukas pasal 10 tadi yang kita baca ayat 34 sampai 36. Ia pergi kepadanya. Ada tindakan nyata ya. Dia tidak hanya lihat, tidak seperti kedua orang sebelumnya. Lewi dan orang ahli Taurat. Orang Samaria ini pergi kepadanya, artinya ada tindakan nyata. Lalu dia membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kalau sekarang ini alkohol ya. Minyak itu obat-obatan. Lalu kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledainya. Ya, ke atas keledainya, keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bayangkan, orang yang tidak tahu, mungkin dia tahu Tuhan, dia mengerti Tuhannya Israel, tetapi dia tidak seperti kebanyakan orang Yahudi yang betul-betul masuk dalam golongan pilihan tadi. Karena orang Samaria ini kan hasil kawin dengan bangsa lain. Nah, anak-anak mereka ini yang disebut dengan orang Samaria, yang katanya mereka tidak masuk dalam umat pilihan. Tapi ternyata dia punya kualitas hidup lebih daripada orang-orang pilihan tadi. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang tidak mengerti akan pesan Tuhan dalam kerajaannya. Ada orang jauh lebih hebat berbuat baik, nyata. Nah, kemana kita hari-hari ini? Itu pertanyaan penting buat kita. Jadi kita jadikan kasih itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan yang nyata. Lalu yang ketiga, jadikan kasih Allah sebagai gaya hidup kapanpun, dimanapun, dan apapun kondisi kita. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 31 dan 32. 31 mengatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewati dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Gaya hidupnya sama. Hanya lihat saja. Kalau zaman sekarang kalau ada kecelakaan kan banyak orang menayangkan dan memvideokan kecelakaan ataupun
satu situasi yang aneh atau menurut mereka ini penting untuk diliput. Bukannya nolong orang itu dulu. Bahkan ada yang pergi nyari orang, ada seorang polisi nyari orang gara-gara sendalnya terlepas apa, kemudian dia ikut seret arus juga. Ya. Mau nolong orang, tapi malah dia yang harus ditolong, dan akhirnya jadi mati atau meninggal. Tragis. Banyak orang-orang yang memiliki gaya hidup sama seperti kedua orang penting ini, Imam Lewi dan ahli Taurat. Mereka hanya melihat saja. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Apakah kita hanya lihat saja, menjadi penonton, menjadi pencitraan ya? Kalau kita posting, ya. Atau apakah itu lahir dari hati kita lalu kita membuat sebuah tindakan yang nyata? Masa pandemi inilah saatnya orang-orang percaya, gereja ditunggu kehadirannya, ditunggu aksinya, ditunggu eksistensinya. Tidak lagi memerlukan orang yang pandai berbicara, tapi orang yang memiliki tindakan nyata. Kita tidak perlu presiden, profesor, doktor. Ya, kita hanya perlu insinyur, tapi dia mau pergi kemana-mana. Dia bisa pergi ke Papua ujung sana berkali-kali. Dia bisa pergi ke Kalimantan perbatasan sana dan melihat situasi masyarakat yang ada. Itu yang dibutuhkan. Sama halnya dengan gereja. Apakah gereja hanya puas di kota saja? Hebat di media sosial saja? Tanpa ada tindakan nyata yang kita buat bagi saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Atau bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal kasih Tuhan, yang masih hidup dalam kegelapan. Hari ini kita dibukakan mata batin kita. Untuk kita bukan saja berkata-kata, bercakap-cakap, berdiskusi, sibuk berdiskusi, menentukan program apapun, hebatnya program, tapi kalau tidak ada tindakan nyata, maka saudara-saudara kita yang ada yang tidak terjangkau, yang belum mengenal Tuhan, tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Ciri kehidupan yang mengasihi Tuhan adalah banyak mempelajari firman Tuhan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang paling utama. Sehingga muncul hal berikut ini dalam diri kita. Ketika kita mencintai firman Tuhan, senang mempelajari firman Tuhan. Ketika gereja mempersiapkan umatnya, jemaatnya, ketika bapak ibu mempersiapkan anak-anaknya cinta akan firman Tuhan dan senang membaca firman Tuhan, maka hal berikut ini akan ada dalam diri mereka. Tapi bagi kita yang tidak pernah membaca, belum belajar atau membaca firman Tuhan dari Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Kitab Wahyu, atau bukan Kejadian dan Kitab Wahyu, bukan. Semuanya, Perjanjian Lama, semua total itu 66. Ya. 39 PL, lalu PB berapa? 27. Kalau sudah membaca itu berulang-ulang, wah hebat. Nah, kehidupannya akan seperti di bawah ini. Yang pertama, menuruti perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah membenci kejahatan. Jangan kita ngomong firman Tuhan, kita ngomongin orang lain juga. Ini bahaya. Itu virus lebih bahaya dari virus corona. Mazmur 97 ayat 10, hati orang yang mengasihi Tuhan benci kejahatan. Karena kita tahu bahwa kejahatan itu ada di mana-mana. Jadi itu sebabnya gosip itu, berita entertainment itu, entertainment ya, infotainment, itu jahat sebenarnya. Itu membuat kita terbiasa mendengar masalah-masalah artis. Oh, kawin cerai itu, selingkuh itu biasa. Itu diberitakan secara terbuka, baik di media televisi,
maupun ada berita portal yang khusus menayangkan hal-hal demikian. Ada akun media sosial yang khusus menceritakan aib orang-orang yang kita anggap sebagai public figure. Enggak sehat bagi kita. Itu kejahatan dalam diri kita. Mendukung kita untuk terus mendapatkan informasi-informasi yang tidak ada manfaat bagi kita. Maka dikatakan di sini, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, kata Mazmur 97 ayat 10. Yang ketiga, tekun mencari Dia. Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ya. Artinya orang yang berusaha mencari Tuhan, orang yang berusaha mencari hadirat Tuhan akan mendapatkan. Makanya Mazmur Daud bilang, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tekun di dalam doa, tekun dalam penderitaan, tekun di dalam pelayanan, tekun di dalam pergumulan, tekun di dalam berbagai perjuangan hidup, maka Tuhan akan dekat dengan kita. Ada bagian firman Tuhan juga bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, orang yang dalam kesusahan hidup, orang yang sedang dalam penderitaan. Tuhan dekat dengan mereka. Yang diperlukan di sini adalah ketekunan. Itulah 3 bagian dari ciri hidup orang yang percaya. Lalu kita masuk dalam dimensi yang kedua. Dimensi yang pertama tadi adalah memiliki kasih kepada Allah, dan dimensi yang kedua adalah kasih kepada sesama. Ya tadi si orang Farisi atau orang ahli Taurat ini tanya, siapa sesamaku? Ya bisa jadi dia berpikir sesama itu adalah laki-laki, ya, Adam dengan Adam, Hawa dengan Hawa. Tidak, sesamaku manusia, kata Tuhan. Dia mengumpamakan orang Lewi dan seorang imam juga, dan juga seorang orang Samaria. Itu sesama manusia. Nah, sesama manusia itu adalah orang yang mengalami penderitaan. Inilah dimensi yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan memiliki nilai yang sama dengan mengasihi sesama. Jadi tidak ada idenya, mengasihi Tuhan itu harus lebih tinggi, ya, baru mengasihi manusia itu lebih kecil, lebih rendah. Tidak. Mengasihi Tuhan memiliki nilai yang sama dengan mengasihi sesama manusia. Hidup yang berkemenangan adalah orang yang digerakkan oleh kasih, karena kasih selalu kreatif, kata almarhum Eka Dharma Putra. Dan lanjut, almarhum Eka Dharma Putra mengatakan, ketika kewajiban mengizinkan kita berhenti, nah ini ada kaitannya dengan suami istri. Ketika kewajiban kita mengizinkan kita berhenti, kasih mendorong kita untuk terus melakukannya. Ini kata-kata bijak yang sangat hebat. Mungkin kalau suami istri ada yang sudah tidak bisa memberi contoh nafkah, kebutuhan biologis, lalu kita menuntut itu sampai setengah hidup rasanya untuk memperjuangkan itu. Bahkan kita melayangkan surat ke Komnas HAM, gitu ya. Sampai segitunya gitu, saking bapernya gitu. Ingat bahwa yang menyisakan tenaga kita untuk kita melakukan aktivitas dan juga kebersamaan dalam rumah tangga kita itu adalah kasih mendorong kita untuk terus melakukannya, sekalipun itu mengecewakan. Jadi kasih itu yang mendorong kita untuk melakukannya. Kasih kepada sesama, kasih kepada pasangan kita, kasih kepada orang tua kita, kasih kepada anak-anak kita. Kehebatan seorang ibu mengurus 10 anak, tapi kalah dengan 10 anak mengurus 1 ibu. Itu kata-kata itu sering keluar dari kakak saya. Karena memang ternyata benar.
Di zaman ini banyak anak-anak yang akhirnya menitipkan orang tuanya di panti jompo. Itu tadi, mereka kalah dengan satu orang ibu mengurus 10 anak. Lalu 10 anak itu bingung mengurus satu ibu yang sudah mulai tua renta. Dan menurut mereka suka bikin masalah. Saya berdoa kiranya generasi ini tetap didorong dengan kasih Tuhan. Amin. Walaupun sisa kita tinggal sedikit, sisa tenaga kita, uang kita nggak banyak lagi. Atau mungkin kita berkata, aduh untuk hidup aja cukup atau kurang. Bagaimana kita mau tolong orang tua kita? Mari kita mendorong itu. Mendorong yang sisa-sisa ini dalam kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kasih kepada sesama harus diwujudkan melalui perbuatan yang nyata seperti orang Samaria tadi. Dia tidak hanya melihat saja, mengidentifikasi, apalagi meliput, mendokumentasi, sampaikan di media sosial bahwa ada kecelakaan di sini. Tapi mengasihi sama tidak harus dilakukan dengan tindakan yang nyata, yang dirasakan oleh orang yang harus kita tolong. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Beban ini enggak harus materi. Kita datang mengunjungi orang dalam kesusahan, memberi semangat kepada mereka. Atau kita lihat di media sosial kebutuhan untuk memposting, misalnya ada kebakaran, kita kasih penguatan kepada mereka. Kadang-kadang agak sedikit ini ya. Begitu ada misalnya rumah kami kebakaran, tiba-tiba ada yang nge-like. Nah, nge-like ini apa maksudnya? Motivasinya mensyukuri. Menurut saya nggak berani nge-like kalau ada yang dalam keadaan duka tuh, ucapkan aja turut berduka, jangan kasih like. Oh, like. Kasih jempol gitu. Ya, itu penilaian saya, itu pengertian saya. Tapi kalau misalnya orang lagi happy birthday, lagi dapat kenaikan pangkat, dipromosi, atau lagi melayani di satu tempat yang mungkin dalam jabatan yang berbeda, maka kita boleh nge-like gitu kan. Jangan kalau berduka terus kita nge-like gitu, waduh itu bahaya itu. Banyak pengertian yang salah. Bahkan kemarin ketua umum ada bahas itu, masalah emoticon ya, yang apa? Emoticon ya, kalau yang ada muka orang terus ada kayak ketawa gitu. Ada yang tersinggung katanya, dia mengucapkan satu kalimat terus orang itu mau ketawa, bukan pakai WK atau hahaha hihi, dia pakai emoticon yang keluar air mata tapi ngakak gitu. Orang itu marah, dibahas sampai bawa kepada perasaan gitu, tersinggung gitu ya. Padahal maksudnya tuh hanya ketawa kayak gitu. Jadi lebih baik kita mengungkapkan perasaan kita dengan kata-kata. Jangan kebanyakan pakai emoticon. Bukan tidak boleh, tapi lihat situasinya. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya kita pikirkan itu dengan baik. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu mengasihi sama. Jadi hukum Kristus yang kita kenal ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kemudian yang bagian terakhir, dimensi yang kasih yang ketiga, yaitu kasih kepada diri sendiri. Ini bukan mengajarkan kita egois ya, bukan egosentris, tetapi bagaimana kita menerima diri kita. Lihat, bagian yang ketiga ini terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 27c. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu dimensi pertama tadi, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, itu yang dimensi kedua, dan yang ketiga, seperti dirimu sendiri. Jadi bagian terpenting, tidak kalah penting juga Bapak Ibu, kita juga harus mengasihi diri sendiri. Bukan yang seperti sayang diri ya, dikit-dikit lihat cermin gitu kan. Kalau lihat cermin terus, lama-lama nggak ada yang kita buat gitu. Tapi kita boleh bercermin dalam rangka bersyukur kepada Tuhan. Iya ya,
seusia ini, karena ada yang tidak mau dibilang tua. Seusia ini kok saya masih ganteng gitu, saya cantik gitu. Tapi ada orang yang dikit-dikit selfie, apa nama dalam dosen kami ajar itu, narsis ya, narsisme, gitu kan? Kelewatan gitu. Tiap menit itu muka dia aja yang dikasih lihat, sampai orang bosen nge-like gitu kan, sampai besoknya lagi nggak lagi orang mau lihat, hanya lihat aja lewat scroll skip gitu, saking narsisnya. Ya, nggak masalah, tapi jangan kelewatan lalu membuang waktu kita percuma hanya gara-gara narsis, ya, menghabiskan waktu dengan percuma. Tetapi yang dimasukkan dari firman Tuhan ini, pondasi untuk bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama adalah kita terlebih dulu menerima diri kita. Jadi nggak ada yang bunuh diri kemarin tuh, yang anak kecil, yang anak SMP apa? Nggak jadi ya, yang diputusin pacarnya, ditikung sama temannya. Nggak jadi ya. Saya kadang-kadang ketawa lihat yang begitu. Dia naik ke atas itu. Rumah sekolah apa rumah dia? Sekolah dia ya, dia mau bunuh diri, tapi ternyata nggak jadi. Persoalannya kecil sekali. Ya mungkin bagi kita kecil, tapi bagi dia besar ya.